Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, kita bisa kumpul kembali ya, ini meskipun beberapa izin belum bisa hadir ya, dan mungkin ada yang pasif ya, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi pertemuan kita ya. Insya Allah nanti sudah direkam juga, nanti boleh menyimak ulang kembali ya. eh Pengapunten juga sebelumnya karena mungkin liburnya panjang ya kemarin, qadarullah pas di jalan ya, ada kendala jalan jadi belum bisa untuk kelas ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa coba kita tertibkan lagi ya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Baik, kita sudah bahas kemarin prolog unit kelima ya, tentang fiil ya, materi secara umumnya tentang fiil. Nah, ini sekedar mereview singkat ya pertemuan sebelumnya tentang fi'il madhi ya. Nah, fi'il madhi perubahannya ada di bagian belakang ya. Ada tambahan alif ya sampai beberapa huruf ya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorota, nasorotum, nasorotum, nasoroti, nasortum, nasortuna, nasortu, nasortuna. Ya, masing-masing domirnya huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana. Kemudian, nah ini beberapa contohnya ya. Jumlah fi'liyah yang paling sederhana komponennya tentu fi'il itu sendiri ya. Karena di dalam fi'il sudah otomatis include pelakunya atau domir ya. Domir dalamnya atau disebut dengan domir mustatir ya, yang menempel. Misalkan kata nasoro ya, otomatis ada domir huanya di dalamnya ya. Tanpa perlu ditulis huwa nasoro, sebenarnya sudah pahami bahwasannya pelakunya adalah huwa. Nah, maka dalam komponen jumlah fi'liyah yang paling minimal adalah harus ada fa'il dan harus ada fi'il. Nah, misalkan kata nasuru, nah maka sudah otomatis kita mengetahui domirnya adalah hum ya, atau istilah i'rabnya disebut dengan fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu hum ya. Fa'il dalam ya, pelakunya adalah domir dalam ya. Takdiruhu, takdirnya adalah hum ya, atau dihukumi ya, domir dalamnya itu adalah hum. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya, misalkan farajitum antum kafarta anta tabarul jannah kunna ya, seterusnya. Ini juga kosakata ya, ini beberapa kosakata yang sudah kita bahas ya, istama'a yastami'u istimaan berkumpul, anzaro yunziru inzaron, memberi ancaman, istama'a yastami'u istima'an, istima' ya mendengar, arsala yursilu irsalan, arsala mengutus, qara'a yaqra'u qira'atan membaca, 'allama yu'allimu ta'liman memberikan ilmu, ba'atsa ya ba'atsu ba'tsan membangkitkan, zakara yuzakiru tadhkiran mengingatkan, sa'ala yas'alu su'alan bertanya, ta'allama ya ta'allamu ta'alluman ya. Nah, kalau tadi 'allama memberi ya, kalau ta'allama itu untuk diri sendiri artinya belajar. Zahaba yadhabu zahaban pergi, tadzakkara yatadzakkaru tadzakkur. Nah, ini sama juga ya. Zakkara itu memberikan kepada orang lain, tadzakkara mengambil untuk diri sendiri. Nah, ini berapa kosakatanya. Kemarin kita sampai di sini ya. Ini saya bahas kosakata yang di sini dulu. Nanti untuk kita bahas contoh-contohnya ya. Akala yakulu akalan itu makan. Dakhala yadkhulu dukhulan itu adalah masuk. Nadhara yang dulu, nadharon itu melihat ya. Oh, sebentar nih, udah Mas Bibias ya.
Oke. Kharaja yakhruju khurujan. Kemudian keluar qala yaqulu qaulan. Dia berkata darasa yadrusu dirasatan belajar. Raja'a yarji'u ruju'an. Raja'a kembali. Khalaqa yakhluqu khuluqan. Ya khuluqan. Menciptakan. Alima ya'lamu ilman. Mengetahui. Kataba yaktubu kitaban. Menulis. Hafidha yahfadhu. Hifdhan menjaga ya. Zakara yadhkuru zikron mengingat. Nah, ini berapa kosakata. Oke, sebelumnya coba kita menerjemahkan dulu ya. Misalkan kata hafidho berarti dia telah menghafal ya. Alimat ya. Alimat tadi apa? Mengajar berarti eh, hifat ya berakhiran tak sukun berarti dia domirnya adalah iya. Dia perempuan telah mengajar. Nah, coba kita artikan satu-satu. Silakan dari Pak Andi. Roja'ta. Roja'ta. Roja'ta berarti kamu telah eh, kembali ya. Betul, kamu telah kembali. Satu lagi Pak Andi. Nadharo. Nadhara, eh, dia dia berdua telah melihat. Mereka berdua. Oh, mereka mereka Ya. berdua telah melihat. Ya. Oke, ya siap. Silakan Mas Wibias. Akal tuh. Ya, akal tuh akal itu makan ya, Ustaz. Betul, Jadi makan. saya telah makan. Oke, Darosata satu lagi. Darosata itu darosa belajar ya. Oke, Ta panjang itu fa'alta it hmm. Oh ini Ustaz. Kalian berdua ya. Ta panjang keempat. domirnya. Ya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna. Nasrota itu oh, mereka berdua Betul, mereka berdua yang perempuan ya. perempuan. Mereka berdua perempuan dalam belajar. Oke, lanjut Pak Andi lagi karena Pak yang lainnya pasif ya. Kholakona. Kolakna. Mm-mm. Kolakna kami telah menciptakan. Oke, satu lagi. Kata betunna. Tunna, kataba ini menulis. Betul. Tunna berarti eh, kalian perempuan Mm. telah menulis. Oke. Zakarta. Zakarta berarti eh, kamu telah mengingat atau menyebut. Betul. Ya, gantian Mas BBS. Sa'altuma. Sa'altuma itu bertanya saat Betul, Sa'altu. bertanya. Salah. Sa'altuma itu kalian berdua bertanya. Oke. Korokti. Korok ti membaca, ti Hmm. itu kamu perempuan. Kamu perempuan telah membaca. Oke. Ijtama'u. Ijtama dari kata ijma ya, Sas. Nah, Kumpul ya. berkumpul, betul. Ijtama'u mereka jamak mereka lebih dari tiga berkumpul. Hmm. Oke. Sekarang kita coba mengartikan dalam kebalikannya ya. Nah, contohnya nih, kalian telah memberikan ilmu allama. Berarti kalau kalian alam tuh. Nah, mereka perempuan telah membaca qira'a, kalau mereka perempuan menjadi qara'na. Nah, silakan Pak Andi tiga bagian. Kami telah mengingatkan, Kami telah mengingatkan tadi zakaro ya. betul, zakaro. Zakaro berarti sakarna
Oke, saya telah berkumpul. Berkumpul istama'a ya. Betul, ijtama'a. Ijtama'tu Oke, kamu telah mengutus. mengutus arsala. Oke, Berarti kamu telah mengutus arsalta. arsal tak sahih. Lanjut, Mas Wibias. Kamu perempuan telah menyimak. Menyimak. Sama A ya, Ustaz. Mendengar. Apa deh? Eh, pakai apa tadi kita ya? Oh, pakai. Apa pakai Sami'a F? ya kayaknya tadi ya. Kayaknya Sami A ya. Atau istami ya, istama tadi. Oh, Istama. istama. Oke. Jadi kalau kamu perempuan, istamati. Istamati. Mereka telah membangkitkan. Membangkitkan. eh membangkitkan. Membangkitkan. Hmm. Apa tadi membangkitkan? Yo. Bangsa. Bahasa. Hmm. Ayat. Mereka telah membangkitkan. Mereka. Ba'asu. Betul. Hmm. Dia telah memberi ancaman. Memberi ancaman itu Zakaro ya? Enggak. Zakaro Nah, mengingatkan. Basyoro kabar baik. Ancaman, ancaman. Dia Anzaro. Anzaro. Hmm. Oh ya, Anzaro, Jadi Anzaro. tetap ya, Anzaro sama. Ini yang ini. Telah mencari ilmu. Berdua telah mencari ilmu. Mencari ilmu itu darosa. Dan usah Apa belajar. yang alama? Kalau alama memberikan ilmu. Nah ini Mengajar. mencari ilmu. Sama Kalau kata-katanya ilmu. alama pakai alama tapi Ini ilmu ya? Nggak apa-apa. pakai tak depannya. Oh, ta'lamu. Ta'allama. Oh, ta'lamu. Kalau Mereka berdua. alama kita memberikan orang, tapi kalau ta'allama kita mengambil ilmunya. Hmm. Mereka berdua telah mencari ilmu. Lama. Eh, ta'ala. Kan kalau mereka berdua perempuan itu Hmm. ma ya, kuma. Kan dari Hmm. kuma jadi ma Mereka lagi. berdua, bukan yang Ini mereka mereka. berdua, seribuan kamu berdua ya. Itu berarti ta'allama. Mereka berdua perempuan. Itu laki-laki. Kalau ta'allama itu laki-laki. Alamta ya berarti. Nah, Berarti ta'allamta. nggak dimatiin, hidup. Oh, ta'allamata. Ya, ta'allamata. Oke. Alamata ya. Oke, silakan. Oh, ini Mas Arif bisa nih. Silakan Mas Arif. Saya telah bertanya. Sa'altu Ustaz. Salto, oke. Kalian berdua telah mengambil peringatan. Mengambil ya, kalau tadi memberikan peringatan itu pakai Hmm. apa tadi? Zat, apa? Zat karo ya. Nah, kalau mengambil peringatan berarti pakai tak depannya. Oke, ya. Tazakkartuma. Tazakartuma. Oke, kalian perempuan telah pergi. Pergi. Pergi apa? Pergi. Pergi apa ya? Zahaba. Zahab. Nah, Kalian perempuan. Zahab. Zahab tuna. ya, zahabtun. Nah, oke. Lanjut, Pak Andi. Kami telah melihat. Melihat nadhara ya. Oke. Nadharna Oke, dia telah belajar. dia belajar. Belajar eh, alama ya. Belajar yang bukan yang mengambil ilmu. Eh, Pakai yang satunya. ta'allama. Eh, akar kata yang lain. Alima apa? Belajar. Darosa. Oke, darosa. Oh, darosa, darosa, darosa. Ya. Dia telah belajar darosa juga. Ya, darosa juga. Mereka telah Iya. berkata. Mereka telah berkata kola berarti eh,
mereka ya, mereka Hmm. eh kola, kolu, Oke, kalau lanjut Mas Febias. Kami telah menciptakan, Ja'ala ya. Jadi ja'alna. nah terus mereka perempuan telah menyebut, Zakaro jadi zakarna. nah nanya pendek panjang, Panjang. panjang jadi kami. Oh, panjang jadi kami kembali. Baik. Pendek, pendek. Ya, Karena ya. karena pendek. Kalian telah menghafal. Menghafal itu dari katanya hafiz ya, Ustaz. Menjaga. Ya, nah, Jadi kalian itu hafiz, hafizotum kalian telah menghafal. kalian. Kum kan berarti ya domirnya. Kayak begitu. Kalau nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarada, nasarna, Serta oh nasaratan. kan nasortum. Jadi Nah, berarti hafizotum. nasarta, nasartuma, nasartum. Nah, Tum kan ya, Ustaz? Hafiz. nah, nasar, eh, nasar, nasarta, nasartuma, nasortum. Berarti tum. Oh, itu ya, bukan tum ya. tum, tum, tum. Tum kan bener ya. Hafiz Nah, tum berarti. nah, disukun kan tadi kebaca aktif zo-nya. Oh, hafiz Nah, tum. hafiz tum. Oke. Silakan lanjut Mas Arif. Kalian perempuan telah kembali. Kembali roja'a Ustaz. Betul, Fatiha. Kalian perempuan roja' roja' tuna, Roja. roja' tuna, Oke, Roja Tuna. Kamu telah menulis. menulis kataba, Mm-mm. katabta Oke, dia perempuan telah masuk. telah masuk, masuk dakhala, Betul. dakhalti, dakhal, apa ya, dia Dia perempuan. perempuan, Apa tuh? Domirnya dia perempuan itu apa? eh, Dari huwa da, sampai nahnu. Apa itu? dak, dakhal, dakhalki, oh ya, saya lupa Ustaz, Ustaz. Nasoro, Nasoro, Nasaru. Ya. Perempuannya Nasorot. Nasorota, Nasorot. Oh, dakhalat ya Ustaz, ya. Ya, ada kalau pakai tak sukun. Oke. Akhir, Pak Andi. Kamu perempuan telah makan. akan akala ya. Mhm. Berarti kamu telah apa? Kamu perempuan telah makan akal ti. Betul. Kalian berdua telah keluar. Kalian berdua telah keluar aja berarti kharaj tuma. Oke. Kalian perempuan telah mengetahui. Kalian perempuan telah mengetahui alima ya. Alima. Al alim Mhm. tunna. Alim tunnah. Sahih. Alhamdulillah. Nah, ini kita tambahin terangannya ya. Atau domir tempel ya. Huwa atau hi, huma hima, hum atau him, hiya ha, huma atau hima, hunna atau hina, antaka, antumakuma, antumkum, antiki, antumakunna, antumakuma, antunakunna, nai atau ni, nuna ya. Untuk kapan menggunakan kasroh ya, ketika sebelumnya berharokat kasroh ya, misalkan rasuli, rasulihi ya, atau ya seterusnya ya. Kalau tidak ada alasan itu berarti pakai yang domah ya. Oke, ini insya Allah nggak perlu dihafal lagi ya. Sudah ingat ya. Kalau anta nanti dihilangkan an, tinggal taknya diganti ka kumakum, ki kumakuna, i ni, hi atau ni, nahnu, nah ya. Itu kalau yang jar ya, tapi kalau dia berteman dengan fiil ya biasa dipakai yang nasab ya, yang ni. Ini contohnya nasoruni ya. Maka di sini domir tempel yang menempel pada fiil berstatus nasab ya, yang dipakai yang ni karena dia sebagai maf'ul ya.
Nah, jadi khusus terjadi pada fiil madhi antum ya. Itu kan harusnya bunyinya tum langsung ya, disukunkan terus tum ya, nasor tum. Nah, kalau diikuti dengan domir tempel, maka mau disambung lagi ya, diselipkan waw ya, huruf waw. Misalkan ya, anzala domir antumnya menjadi anzaltum. Nah, kita mau masukkan domir tempelnya atau maf'ulnya itu dia. Maka kan anzaltumhu harusnya begitu. Nah, tapi secara kaidah penulisan menjadi anzaltumuhu ya, ditambahkan waw. Anzaltumuhu. Ini hati-hati di sini. Cara mengingatnya gimana kalau ada wow di sini? Karena wow ini kalau nggak dipahami ya sebelumnya itu bisa menjadi domir hum ya. Anzaltumu. Nah, kirain itu domir hum ya. Kenapa? Karena biasanya hum itu belakangnya wow sukun begitu ya. Nah ini kalau dilihat di belakang wow itu ada tak dengan mim. Nah kemungkinan besar itu adalah domir untuk antum. Nah, kalian telah menurunkan dia. Oke. Nah, misalkan, oh ini kosakata baru ya. Nazala turun, kharaja keluar, dakhala masuk, nadhara melihat. Yang mungkin agak asing ya. Sakoto itu jatuh, haskoto menjatuhkan. Sakoto jatuh, haskoto menjatuhkan. Anzaro menunda, adkhala memasukkan, akhroja mengeluarkan, anzala menurunkan. Membuat ya, membuat orang lain. Nah, ini bawahnya ini pakai keluarga aslama semua. Ya, nazala turun, nazala menurunkan, kharaja keluar, akhraja mengeluarkan, dakhala masuk, adkhala memasukkan, nazara melihat, anzaro menunda ya. Ini mungkin agak beda yang di sini ya. Sakoto jatuh, askoto menjatuhkan. Oke. Sekarang kita coba menerjemahkan dengan hafalannya. Contohnya di sini ya tadi askotohu ya. Askoto tadi pakai yang pakai keluarga asma berarti menjatuhkan ya. Askoto tidak ada tambahan, berarti dia domirnya adalah huwa ya. Dia telah menjatuhkan dia. Nah, dia telah menjatuhkan dia. Maksudnya dia yang lain ya, sesuatu. Atau anzar tani ya, anzar tani ya, anzorta itu domir untuk anta ya. Anzoro tadi adalah menunggu ya. Berarti kamu telah menunggu saya gitu. Oke, coba silakan dari Mas Wibias dan ada hal tuha Ada khol taha taha. Ya. Ada kholta. Jadi kamu telah dakhola memasuki. Haknya dia perempuan. ya akhrojukum satu lagi Akhrojukum. Ini khoroja keluar telah roju juju. Ini berarti mereka telah betul. mengeluarkan Hmm, kalian. betul. Silakan Mas Arif anzal tumuhu. Eh, mereka Hmm. telah menurunkan kepadanya laki-laki. Mereka telah menurunkan kepadanya ya kepadanya ya kepadanya gitu ya. Oke. Oh, kepadanya. Nah, laki-lakinya otomatis ya. Nah, satu lagi Mas Arif hafiztun nahu. Hmm, ini kalian perempuan Oke. mengingat dia. Ya, mengingat atau menjaganya. Oke, Menjadi. lanjut Pak Andi. Alimna, alima berarti alimna kita telah mengetahui mereka kita telah mengetahui Kita. kita itu telah Alimna, mengetahui nah, nah yang pertama naknya kecil. oh, nanya oh nanya kecil berarti alimna Nah, berarti nah, mereka perempuan nah, betul. telah mengetahui
kita. Ya, betul. Jadi kalau kita dulunya ya bisa dibaca dia. Iya, iya, iya. Satu lagi Pak Andi. Kata batuha. Kata betuha, kata ba menulis. Hmm. Berarti saya telah menulisnya, Ya, ini perempuan ya. ya perempuan. Oke, silakan Mas Fibias. Nazar tumuhum. Nazar tumuhum. Nazoro melihat tadi ya, Ustaz. Melihat. Jadi nitum antum ya berarti kalian telah Mhm. melihat hum mereka. Oke, kalian telah menemukan akalatku. Akalat makan berarti akalat itu dia perempuan. Ustaz. Dia perempuan. Perempuan sudah memakan dia. Telah ya. Mema- Telah memakannya ya. Nah, oke. Pasif Silakan past tense. pasten ya. Mas Arif, anzartumahum. Hmm, kalian dua dua orang, kalian dua orang Kalian berdua. mengingatkan mengingatkan Anzaro. Anzaro apa tadi? oh apa ya? Anzaro. Memberi. Bukan mengingatkan ya? Oh, apa sih? Memberi. Oh, memberi peringatan. Memberi ya. Memberi ya, peringatan. Eh, Anda berdua memberi peringatan kepada mereka. Ya. Satu lagi khalaqatani. Khalaqtani, Anda menciptakan saya. Ya. Kamu menciptakan saya atau Anda juga boleh. Silakan terakhir Pak Andi. Darastuhu dan Zakarokum. Masih kemit Pak Andi. Darastuhu, eh, saya telah belajar dia, Ya, laki-laki, mempelajari dia. mempelajari dia. Ya. Zakarokum. Zakrokum, berarti mereka berdua Hmm. telah menyebutkan mereka. Ya, mereka berdua telah menyebutkan menyebutkan siapa? Kum, mereka laki-laki. Kum, ya ada kum. Mereka laki-laki. Ah, Kum, siapa? Zakrokum kan? Kumnya itu siapa? Kumnya adalah kalian Nah, ya, laki-laki. Ya, iya, iya. kalian ya. Kalian laki. Oke, kalau saala biasa tambahkah dia telah menanyai kamu ya bahasa apa membangkitkan ya bahasa normal tambah na dia telah membangkitkan kami istama'u mereka telah menyimaknya ya zakartu itu saya telah menyimak mengingat ya mengingatkan kalian alam tumu ya nah ini ada waw sebelumnya tak sama mim ya berarti ini domir antum alam tumu berarti kalian telah memberi ilmu ya pada kami arsalnaka nanya pendek berarti domirnya huna arsalna yang mereka perempuan telah mengutus kamu laki-laki. Oke, nah ini yang seru kita menerjemahkan dalam bahasa Arab ya. Silakan. Contohnya ya, mereka telah menjatuhkan dia. Ya. Menjatuhkan tadi pakai askoto ya. Askoto berarti askotu ya. Mereka telah menjatuhkan. Tambahin dia askotu. Ya, silakan dari Mas Wibias. Kalian telah menunda. Kalian telah menunda. Menunda tadi Anzaro ya. Ya, betul. Anzo yang pakai zo. Anzoro ya. Hmm. Anzoro terus kalian perempuan itu Nasor ta ya berarti
Itu berarti Angzor. Enggak. Oke, keluarga sama ya. Angzor Taha. Kalian tahu apa berarti? Oh, kalian bukan mereka ya. Tuma ya berarti ya. Kalian jamak. Kalau tuma kan Tuma berdua. berdua. Tuna berarti. Nah, Angzor Tunaha. ya, anzartunna. Oke. Kalian telah memasukkan dia. Memasukkan. Ada khola ya. Mhm. Kalian Kalian. ada khol tumuhu. Oke, kami telah mengeluarkan kamu. Ini berarti khoroja. Khorojna ka. Khoroja keluar. Kalau mengeluarkan, Akhrojna berarti. Betul. oke, Berarti akhrojna ka. oke, sorry. Lanjut, Mas Arif. Mereka berdua telah menurunkan saya. Menurunkan anzala, Ustaz. Betul. Mereka berdua, Apa ya? Anzal tuma. mereka. Kalau Tuma itu kalian berdua. hmm, Anzal huma, Ustaz. Hanzala, Oh, anzala ya. apa An tadi? anzalani. Hanzala nih. Oke, terus kalian telah memberikan ilmu. Nah, Berikan ilmu. pakai yang eh Ilmu, Ustaz. oke, alama kalian, Kalian ala alamu alamu. kalian. Oh iya, kalian. Eh, Kalau alamu nanti eh, mereka. Nah ini kalian. alam tum. Mhm. Mereka, Kepada mereka mereka. Mhm. mereka tuh apa ya? Oh, Wa huma hum ya huma hunna. Nah itu udah. alam tumhum, Ustaz. Nah, caranya gimana tadi? Kalau domir antum tambahin wow. Alam tumuhum. Saya alam tumuhu. Oke, bawahnya dia perempuan telah mengingat kamu. Mengingatkan zakaroh. Mhm. Zakaroh atau zakar? Pakai zakar yang mengingat. Zakaroh. Hmm. Dia dia tuh berarti orang kedua ya, Ustaz. Orang orang kedua ya, Ustaz. Eh, Karti. dia itu orang Karti ketiga. ya. Nah, kamu yang Dia. kedua. Iya. Dia perempuan. Domirnya dia. Angzarat, Ustaz. Apa tadi? Anzarat sebenarnya. Pakai zakar tadi. Oh, zakarat. Nah, zakarat kamu. Mengingatkan kamu. Zakaratsu. Kamu, dia. Zakaratska. Nah, ya, zakarat oke. Sahih. Zakaratska. Lanjut, Pak Andi. Saya telah mengutus kamu. Belum nyala, Pak Andi. Eh, arsal arsaltu Mhm, kamu. tak. Oke. Arsal tuka. Terus mereka telah menyimak dia, perempuan. eh,
Menyimak zakaro ya. Istama. Oh, istama'a ya. Hmm. Istama' istama' Mereka mereka istama'u istama'u ha siapa perempuan istama'u hi perempuan. ha Nah ya istama'u ha ya istama'uha. Satu lagi kami telah membangkitkan kalian. ba'as ba'as ba'asa ya. Ba'as Bahasa. ba'asna kum. Oke, ba'atsnakum. Oke. Silakan Mas Fibias. Saya telah memberi ancaman kepada kalian berdua. Pakai yang Al-Darah. Nazaro. Jadi eh, saya telah memberi ancaman. Zor tu Hmm. kuma. Oke, antar hukuma. Oke. Kami, kalian berdua telah mempelajari. Pakai darussalam. Taruh saya berarti. Da kalian berdua. Hmm. Dar daro sa ta Itu mereka berdua. mereka. Darosa Darosatuma. Gimana kalau yang tuma gimana tuh? Nasoro, 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 nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartuna. Ya, Tuma kan ya Ustaz ya. Kalian Ah, berdua. tapi kalau ininya gimana? Kalau darasan bunyinya. Darosa berarti Darostuma ya. Nah, sukun ya, darastuma. Da- Darostuma ha. Darastuma. Ah, oke, lanjut. Pokoknya kamu telah bertanya kepada kami. Ini as'ala ya berarti. Salah. Salah. Ah, oh, salah ya. Bertanya biasa. Kalau as'ala berarti kami telah bertanya. Ah, Oke, ini berarti sa'alta, mhm. sa'alta nih. Kami. Oh, itu kami, itu ini ya, saya ya. Sa'alta, nah, nu itu nah ya, sa'alta nah. Iya. Nah, saat tanah. Oke. Sama nah. Oke. Silakan Mas Arif. Mereka telah melihat saya pakai nazoro biasa. Nazaro. Hmm. Nazaru. Mhm. Nazaruni. Oke, nazoruni. Terus saya telah menciptakan. Menciptakan kholaqa, Ustaz. Betul? Khalaqa. Saya kholak, kholak, kholak tu, Dia kholak, perempuan. kholak tuhu, kholak tuha. Ya, kalau Tuhan satu lagi. Kamu perempuan telah menyebut dia pakai zakaro. Zakaro biasa aja. Hmm. Zak, zakar, zakartiha. Oke, zakar dia. Silakan Pak Andi. Kalian perempuan telah menghafal dia. Eh, menghafal hafizah ya. Nah, Kalian perempuan berarti eh, hafiz mm, hafiz tunna mm. Dia lagi. hafiz tunna hu. Ya, hafidtun nahu. Kami Ya, telah menulis dia. kami telah menulis dia. Kataba berarti katabna hu. Oke, mereka berdua telah memakan dia perempuan. Memakan akala berarti eh, akalata. Berduanya laki-laki. Oh, mereka berdua laki-laki. Akala Mm-mm. ha. Oke, terakhir. Kalian telah mengetahui kami. Eh, Oke,
Alima biasa. Kalian ya. Alimtum na, Nah, gimana kalau tum tadi kaidahnya? ah, alim, ah, alim, alim tu na, Alim gimana? tum. Nah, tambahin Alimtum, waw. Nah, alim berarti alim tumuna gitu ya. sahih betul. Alim tumuna. Punya ditambahin Ya, waw. ya, Oke, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah insya Allah sudah selesai nih sedikit. Dan mungkin hikmah yang bisa kita petik ya ini dalam ini surat favorit ya ini ya, ayat favorit nih. Ayat apa ini? Ayat kursi ya. Allahula. Ya, si. Coba dibacakan harokatnya Mas. Ya, coba. Allahu la Mhm. ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wal Huwal hay hayyul qayyum. koyu apa nih? Koyumu, koyuma, koyumi. La ilaha illa huwal hayyul qayyumu. Oke, satu lagi la La ta'khudhuhu ata khuduhu sinatu sinatutun. Nah, apa nih? la ta'khudhuhu sinatun Oke, sinatun. wala naumun. Oke, namun silakan Mas Arif. Lahuma Mhm. fis samawati Oke, wa ma fil ardi. oke. Terus, Man dzal ladzi man dzalladzi yashfa'u yashfa'u 'indahu indahu illa bi'idnihi. biiznihi. Oke, silakan. Selanjutnya Pak Andi. Ya'lamu Ya'lamu ma baina baina aidihim aydihim. wa ma khalfahum Oke, terus wa la yuhituna yuhituna bisyai'in bisyai'in min ilmihi ilmihi. illa bima syaa illa bima syaa ya. Ya, saya Masya Allah. Terus Mas Wibias. Wasi'a Wasi'a kursiyuhu. kursiyuhu. Oke, Hu apa hun ya? Wasi'a kursiyu. kursiyuhu benar. Kursiyuhu Hmm. as-samawati Hmm. wal ardi. Nah ini Oh wal iya kan sudah mudah virai ya, wal ardi. wal ar apa nih? Ardi, Wal ardo nih. wal ardo. Nah, nanti kita bahas. Oke. Terus Wala ya'uduhu wala yauduhu hifdzuhuma hifdzuhuma wa huwal aliyyul wa wa huwal wal aliyyu al azimu. aliyul alim. Oke, alimu. Oke, nah, ini tadi ada sedikit samaan ya. Nah, di sini di ayat yang di sini lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kalau di sini tadi wasi'a kursiyyus samawati wal ardo. Ada yang tahu kenapa? Sebabnya beda. Kalau yang di sini ini jar majrur ya. Fi. Ini fi samawati fil ardi. Ini dua-duanya sama-sama jar. Kalau di sini dua-duanya sama-sama nasab. Samawati ini nasab. Nah, al ardo ini nasab. Dari mana? Mereka ini maf'ul dari sini, dari wasi'ah. Hmm. Nah, coba kita terjemahkan ya secara apa namanya menyeluruh. Nah, di sini Allahu la ilaha illahu ya Allah, tiada Tuhan selainnya, ya selain Dia, Al Hayyu Al Qayyum ya, yang maha apa namanya menghidupkan ya. Dan juga
apa namanya, qayyum ya, yang senantiasa mengurus kita. La ta'khudhuhu sinatu wala naum ya, dan tidak ada rasa kantuk ya, apalagi tidur ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ya. Baginya apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni ya. Man dzalladzi yashfa'u ya. Apa namanya? Tidak akan memberi syafaat di sisinya kecuali atas izinnya, illa biizni. Ya'lamu ma baina aydihim ya. Dia mengetahui apa yang ada di antara di aidihim wa ma khalfahum, di depan maupun di belakang. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima ya. Dan juga dia mengetahui apapun, segala sesuatu ya, bisyai'in min ilmihi, dengan ilmunya, kecuali illa bima ya, melainkan apa yang dia kehendaki ya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, dan kursinya ya, kursinya wasi'a, meliputi as-samawati wal ardi, meliputi langit dan juga bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma ya, dan juga tidak merasa berat ya di dalam penjagaannya. Wa huwal aliyul azim, dan dia al aliyu ya, yang maha tinggi, dan juga azim, maha agung atau maha besar. Nah, sedikit mungkin kita tadaburi ayat ini. Menarik ya. Pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Di sini ada dua sifat ya, al hayyu dengan al qayyum. Nah, kalau kita melihat di bagian, nah, saya begini. Kalau kita melihat di sini ada dua sifat, di akhirnya juga ada dua sifat, al-aliyu, al-azim. Nah, ini memiliki kemiripan model ya. Sama dua-duanya sama-sama disebutkan sifat Allah, al-hayyu, al-qayyum, sama al-aliyu, al-azim. Nah, kalau yang kedua, la ta'khudhuhu sinatu wala nahum. Ya, kita awali dari sini ya. La ya'uduhu wala ya'uduhu khifdhuhuma ya. Dan dia tidak merasa berat dalam penjagaannya ya. Kalau kita bayangkan orang yang menjaga itu ya, kalau ya bayangan kita mungkin sapam ya, sapam kalau suruh jaga ya, itu kan tantangan terberatnya itu kan kalau ada rasa ngantuk gitu ya, apalagi tidur gitu ya, itu kan pantangannya. Nah, ini masih ada kaitannya gitu ya. Nah, di sini untuk menggambarkan proses penjagaannya itu sama sekali tidak ada ngantuk, aja nggak ada, apalagi tidur ya. Ini proses Allah dalam menjaga kita itu tidak ada rasa ngantuk sedikit pun, apalagi sampai tiduran begitu ya. Wasi'a kursiyus samawati wal ard ya. Ini memiliki samaan ya, karena berbicara tentang as-samawati wal ard. Jadi di sini korelasinya hampir sama. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni ya, dengan wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Nah, ini juga sama ya, korelasi antara keduanya. Ini merupakan kalimat negasi ya. Nanti kita akan pelajari di unit ke-6 ya. Di sini ada kata illa dua-duanya ya, untuk menunjukkan proses penegasian ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Kalau yang kedua, wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Nah, tinggal sisa satu ya. Tinggal sisa satu lagi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tapi kalau kita telah ya'lamu ya, Allah mengetahui ma baina, apa yang ada di antara aydihim di depan dan juga khalfahum di belakang. Jadi sebenarnya ya semuanya itu sangat simetris sekali begitu ya. Jadi yang bagian 1 dengan 9 begitu ya, bagian 2 dengan 8, 3 dengan 7, ya 4 dengan 6, nah, bagian 5 itu kalau dipecah lagi, nah itu sebenarnya simetris. Jadi eh, ini menunjukkan bahwasannya ayat kursi yang eh, Allah ciptakan begitu ya, yang Allah sampaikan, yang Allah jadikan wahyu ini, karena perkataan manusia, nggak akan mungkin manusia bisa buat kalimat yang sangat-sangat simetris ya, berkorelasi antara potongan satu dengan potongan lainnya. Bahkan dalam dalam pembacaannya gitu ya. Nah, dalam membaca, kalau kita mau baca kiroat begitu ya, dan salah satu yang disarankan ketika membaca ayat kursi itu ya potongan-potongan seperti ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Meskipun boleh dilanjut sebenarnya.
wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawmun lahu ma boleh jadi satu nafas tuh boleh sebenarnya karena itu satu ayat tapi dalam kaidah qiraat begitu ya ini justru disunahkan dibacanya dipotong-potong begitu ya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan satu ayat ini dan ternyata kalau dibedah lagi ini susunan yang sangat-sangat simetris begitu ya. Jadi ini mengindikasikan kepada kita semua ya bahwasannya ya ini tidak mungkin buatan manusia begitu ya. Ya ini adalah hasil dari kalimat kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ya kalau kita mau bedah di sini ya, di sini kan kalau di bagian sini diawali dengan jumlah ismiyah. Kalau di sini jumlah fi'liyah. Di sini juga jumlah ismiyah ya, nanti akan kita pelajari ya kaidahnya. Kalau di sini ada yasra'u jumlah fi'liyah, ya'lamu jumlah fi'liyah, yuhitu jumlah fi'liyah, wasi'a jumlah fi'liyah, ya'uduhu jumlah fi'liyah, di sini jumlah ismiyah. Nah, di jumlah ismiyah ini, jumlah fi'liyah di sini menarik ya, karena semuanya menggunakan fi'il mudhari kecuali satu. Ya, ta'khuduhu ini mudhari. Eh, Yashfa'u ini mudhari. Ya'lamu ini mudhari. Yuhitu mudhari. Ya'uduhu ini mudhari. Nah, di sini ada kata wasi'ah. Nah, wasi'ah ini fi'il madhi. Kenapa sih? Kenapa nggak dijadikan semuanya fi'il madhi semuanya saja atau fi'il mudhari semuanya saja gitu ya. Nah, di sini ada kandungan yang luar biasa kalau kita telaah ya. Bayangannya seperti ini. Nah, kalau disebutkan ruangan ini menampung 1.000 ruangan gitu ya, dibandingkan dengan kata ruangan ini telah menampung 1.000 orang begitu ya. Nah, kira-kira yang mana yang lebih terbukti begitu ya? Nah, tentu yang jawaban yang telah gitu ya. Karena kalau ini kan mungkin sebagai potensi begitu ya. Nah, kalau ini sudah realita begitu ya, sudah sangat jelas. Jadi dalam kata wasi'a kursius samawati wal ard ya artinya Allah Subhanahu wa taala itu ya menampung bukan lagi potensi tapi sudah terbukti begitu ya. Nah, yang namanya ini menggunakan fi'il mudhari, kalau ini menggunakan fi'il madhi ya. Namanya fi'il madhi menunjukkan sebuah realitas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang namanya ruangan ini menampung 1.000 orang berarti kapasitas maksimalnya hanya 1.000 orang ya karena sudah diestimasi begitu gitu ya. Tapi kalau disebutkan ruangan ini telah menampung 1.000 orang ada kemungkinan kapasitasnya bukan lagi 1.000 bisa jadi 2.000 3.000 dan seterusnya. Jadi penggunaan fil madi di situ bukan tanpa sebab tapi untuk menunjukkan bahwasannya wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursinya Allah Subhanahu wa taala itu ya secara kapasitas ya itu bisa jadi melebihi daripada as-samawati wal ardi dan itu sudah proven sudah terbukti bukan lagi gambaran apa ya istilahnya bukan lagi potensi ya bukan lagi bayangan kapasitasnya segini bukan tapi sudah terbukti dan bahkan lebih daripada itu. Nah, apa yang menarik ya di sini kursinya Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kata yang mungkin semisal gitu ya. Ada kata samawati ya, ada kata kursi, kursi ya. Langit saja sudah luas begitu ya. Nah, kemudian ada kursi dan ada arsy. Nah, ini mungkin yang saya ingin berkaitan. Nah, untuk menerjemahkan seberapa luas gambarannya kita merujuk kepada hadis ya meskipun ini riwayatnya eh, bukan riwayat yang hasan begitu ya atau bukan yang sahih paling tidak untuk menggambarkan ya qala Ibnu Zaid ya fahaddatsani abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sami'at ma samawatu as-sab'a fil kursi illa qudrahim ya sab'atin alqaitu fi tarsin ya. Jadi penggambaran di sini ya, penggambaran samawati ya, 7 langit itu ya lapis 7 langit itu di dalam kursi ya. Itu kalau kita naruh ya satu ember nih, bayangannya ember gitu ya atau wadah begitu ya. Kita taruh 7 keping koin gitu ya ada 7 keping koin. Nah, 7 keping koin inilah gambaran dari asamawati eh, tujuh lapis langit begitu ya. 7 lapis langit penggambaran dengan kursi itu kayak kita naruh 7 koin ke dalam ember gitu ya. Jadi kursinya Allah itu sangat-sangat luas begitu ya, meliputi luasnya
daripada langit dan bumi. Nah, penggambaran yang lainnya tentang kata arsy ya. Nah, ini juga dari hadis. Ya, penggambaran di sini untuk menggambarkan seberapa luas antara kursi dengan arsy ya. Penggambarannya diibaratkan kalau kita punya cincin ya, ila kakhalkihi kakhalkihi kalau kakhalkhatu ya min hadidin ya, jadi ada cincin dibuat dari besi ya, kita lempar kepada gurun pasir yang luas ya. Nah, jadi cincin ini ibarat kursinya Allah, arsy ini ibarat gurun pasirnya. Jadi tadi sudah dibayangkan ya, langit yang tujuh itu penggambarannya kalau kita naruh koin di ember gitu ya. Nah, ini penggambaran kursinya Allah dengan arsy-nya Allah itu jauh lebih besar lagi, arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita naruh cincin, kita taruh di gurun pasir mungkin nggak kelihatan begitu ya, karena saking luasnya gurun pasir tersebut. Nah, begitulah penggambaran antara kursinya Allah dengan arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah itu sangat-sangat luas sekali. Nah, tapi ada yang menarik dalam potongan ayat yang mungkin pernah kita dengar ya, warahmati wasi'at kulla syai' ya. Dan rahmatnya Allah wasi'at ya, meliputi segala sesuatu. Artinya rahmatnya Allah itu lebih luas daripada samawati, kursi dan arsy Allah. Kenapa? Karena semuanya itu masuk di pada kulli syai' atau kulla syai', masuk kepada segala sesuatu itu. Nah, jadi yang paling luas yang mana gitu ya? Antara samawati, kursi, dan arsy, yang paling luas itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini untuk menggambarkan ya. Dan makanya dalam ayat itu ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surat Al-Furqan ya, kalau nggak salah, qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang kalian tuh sudah sangat kelewat batas gitu ya. Ya nggak sholat, nggak beribadah, nggak taat sama Allah ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai berputus asa sama rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat luas. Nah, jadi ini beda perspektifnya kalau kita melakukan salah di hadapan manusia. Mungkin kita akan dijauhi, dicemooh, ya, dapat label jelek, gitu ya. Tapi di hadapan Allah enggak, kita dipanggil dengan panggilan yang baik, gitu ya. Allah masih membukakan pintu rahmat yang luar biasa, gitu ya. Jadi ya di apa namanya, di dalam tadabbur ayat ini dan juga ayat-ayat yang lainnya berkaitan tentang seberapa sih luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya seluas yang kita bayangkan tentang langit, tentang kursinya Allah Subhanahu wa taala, tentang arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu tidak boleh dalam diri kita merasa putus asa ya. Putus asa itu dalam penjelasan, beberapa penjelasan, kalau kita makan eh, diharamkan makan apa namanya, secara fisik ya, secara fisik kita diharamkan makan misalkan daging babi atau daging anjing begitu ya, maka secara kejiwaan ya seperti itulah pula pengharaman Allah Subhanahu wa taala terhadap putus asa. Nah, kalau kita secara fisik kita tidak boleh makan daging anjing atau daging babi, mohon maaf, misalkan seperti itu. Nah, maka putus asa itu sebegitu haramnya kalau kita, jiwa kita mempunyai sikap yang seperti itu. Nah, maka mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari rasa putus asa dan ingat selalu terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu ya, insyaallah. Itu mungkin sedikit tadabbur yang bisa kita ambil ya dari ayat kursi, dan mungkin penjelasan beberapa terkait tentang poin-poin ya, tentang kursinya Allah, samawati wal ard, dan juga arsh, dan ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini eh, cukup ya fi'il madhi. Nanti insyaallah akan kita masuk kepada fi'il selanjutnya, fi'il mudhari, di pertemuan yang akan datang. Monggo kalau ada diskusi atau pertanyaan disilakan. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Monggo, Sarif. Dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama terkait ini, Ustaz. Nadhoro sama an-nudhoro ya tadi ya, Ustaz. Hmm. Jadi kalau yang kata-kata yang lain kan ada kemiripan. Itu penasaran kenapa yang satu ini kok rada berbeda begitu. Hmm. Ini yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua tadi di surah
apa surah Al-Baqarah ya ayat kursi tadi Hmm. ketika dibilang kalau yang wasi'ah itu fi'il madhi dan dia sesuatu yang pasti begitu, Hmm. itu apakah berarti disebut yang lain tuh masih sifatnya potensi begitu Zat? Karena ini kan seluruh ayatnya kan terkait dengan Allah ya. Wala Hmm. yuhituna bi syai'in min ilmihi itu juga terkait Allah begitu. Itu penjelasan lebih lanjutnya bagaimana Ustaz? Untuk yang fi'il mudhari'nya. Oke, yang pertama terkait ini ya, nanti kalau ini kenapa filosofinya jadi berubah ini, dan memang nggak bisa sebenarnya ya, kalau masuk bisa memasukkan, melihat jadi memperlihatkan apa gimana ya, nah, itu kan mungkin secara ini juga nggak masuk ya. Nah, kenapa jadi menunda? Nah, Allah alam, saya belum belum tahu juga perspektif ini filosofinya ya, kenapa jadi berubah menunda. Nah, kalau yang terkait ini ya bukan berarti semuanya jadi potensi ya, karena kegunaan film mati itu banyak banyak ragamnya. Ini untuk menunjukkan satu kata wasiat saja gitu ya. Nah, kenapa dia dipakai film mati, film mudhari di kata fokusnya di kata wasiatnya. Kalau di sini bisa jadi terkait apa namanya proses ya, prosesnya terjadi di masa yang akan datang ya, karena kegunaan salah satu film madi film mudhari adalah terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, jadi untuk menggambarkan kejadian di masa yang akan datang, jadi bukan berarti Allah itu terbatas potensinya, enggak gitu ya. Insya Allah bukan di bab seperti itu. Tapi yang tadi disorot adalah kata wasiatnya. Kenapa nggak pakai fiil mudhari saja gitu ya? Karena tadi salah satu potensinya kalau disesuaikan dengan eh, apa namanya kapasitas ya. Karena ini kan berbicara tentang kapasitas ya. Kursinya Allah dan juga samawati itu kan tentang kapasitasnya. Jadi kalau dengan fiil mudhari ya sebagai kapasitas begitu ya. Sedangkan fiil madhi untuk menggambarkan kepastiannya gitu ya. Penekanannya di bagian wasiat, bukan tidak berlaku kepada semua film model di sini. Gitu. Allah sebab ya. Begitu Mas Arif. Oke, oke, baik Jonan. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, aku ya nanti PR saya bagian sini ya. Saya juga penasaran kenapa jadi menunda. Nah, itu. Coba nanti saya screenshot ya. Oke, barangkali ada lagi, silakan. Sambun, cukup. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga kita bisa kembali lagi ya, yang libur kepotong-kepotong gitu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa lebih konsisten lagi ya. Ini juga tidak mudah gitu ya, karena ini hari aktif ya, hari aktif. Mungkin teman-teman atau yang lainnya juga ada kesibukan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan, insya Allah bisa istiqomah mentadaburi ya setiap pesan Allah Subhanahu Wa Taala dari Al-Quran melalui bahasa Arab ini. Demikian kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Ye, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ye, siap, siap.